Provinsi lain mungkin diberi Allah Subhanahu wa taala batu bara, ada emas, ada nikel, ada minyak, tapi itu bisa habis. Batu bara bisa habis, emas bisa habis, minyak bisa habis, bisa kering. Tapi laut, maka laut sampai hari kiamat tidak akan habis selama sumber daya manusianya, tentara-tentaranya bisa menjaga sempadan perbatasan. Karena kalau tidak, narkoba bisa masuk dengan pelabuhan-pelabuhan tikus yang tidak resmi. Berapa banyak bertonton demi untuk merusak anak-anak muda kita. 500 tahun yang lalu Sultan Malaka ini bernama Sultan Mahmud Shah. Sultan yang gagah dan perkasa itu kemudian diserang oleh tentara Portugis. Maka Sultan Mahmud Shah mencari perlindungan, karena tentara-tentara di Malaka tak bisa lagi menghadapi serangan dari Portugis. Kemana Sultan Mahmud Shah dari Malaka itu lari? Dia pergi menuju Kepulauan Riau, tempatnya, lebih tepatnya lagi adalah di Kerajaan Melayu Bintan, Kepulauan Riau. Ini menunjukkan dari sejarah masa lalu, masa silam, bahwa Kepulauan Riau tempat orang berlindung dari serangan musuh. Mudah-mudahan sampai akhir zaman Kepulauan Riau ini bala tentaranya tetap kuat-kuat zahir dan batin, insyaallah. Mengapa Kepulauan Riau ini perlu benteng yang kuat dan kokoh? Yang pertama, karena dia adalah provinsi terujung terluar, berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan perdagangan laut. Dia tempatnya strategis. Dulu ada yang dikenal ketika Kepulauan Riau masih bersatu dengan Provinsi Riau, dikenal dengan istilah Sijori, segitiga emas yang diimpikan setiap orang. Singapura, Johor, Riau. Karena Selat Malaka dari zaman silam silih berganti, zaman berzaman sampai di dunia modern, tak terlepas bisnis-bisnis ekspor import laut. Karena laut ini tidak bisa digantikan oleh transportasi darat, tak bisa digantikan oleh transportasi udara karena keterbatasan alat angkut. Maka sampai kapanpun laut ini masih tetap menjadi andalan utama dalam peredaran ekonomi dunia. Dan Kepulauan Riau mendapatkan nikmat besar itu. Provinsi lain mungkin diberi Allah Subhanahu wa taala batu bara, ada emas, ada nikel, ada minyak, tapi itu bisa habis. Batu bara bisa habis, emas bisa habis, minyak bisa habis, bisa kering. Tapi laut, maka laut sampai hari kiamat tidak akan habis selama sumber daya manusianya, tentara-tentaranya bisa menjaga sempadan perbatasan. Karena kalau tidak, narkoba bisa masuk dengan pelabuhan-pelabuhan tikus yang tidak resmi. Berapa banyak bertonton demi untuk merusak anak-anak muda kita. Akhirnya kalau anak muda ini rusak, kita akan menjadi tamu di rumah kita sendiri. Karena kita tidak punya apa-apa. Jangan lupa, Vietnam hari ini sudah membuat pelatihan supir, driver, dengan pelatihan bukan hanya bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Jadi jangan heran nanti akan datang supir-supir dari Vietnam yang lancar pakai bahasa Jawa. Kenapa dia pakai bahasa itu? Karena dia tahu bahasa paling banyak dipakai setelah bahasa Indonesia adalah bahasa Jawa. Dia pelajari seluk-beluknya, dia pelajari kelembutannya, dia pelajari budidayanya. Penjajahan ke depan tidak lagi dengan bom atom, tapi penjajahan ke depan adalah perebutan ekonomi, perebutan pekerjaan. Maka kalau kita tidak jaga sempadan perbatasan ini, alamat kapal akan tenggelam, kata orang Melayu. Oleh sebab itu, maka Kepulauan Riau menjadi ujung tombak perjuangan. Kepulauan Riau menjadi ujung tombak pertahanan. Kalau tumbang pertahanan di Kepulauan Riau, maka tumbanglah di tempat yang lain. Oleh sebab itu, pada hari ulang tahun, hari jadi Provinsi Kepulauan Riau yang 18, kita tahu 18 ini usia imut-imut. Anak muda usia 18 ini sedang dimabuk cinta. Anak muda usia 18 ini kalau dia punya sepeda motor mungkin remnya blong, maunya digas saja.
Anak gadis kalau usia 18 sweet 17, usia 17 usia manis-manisnya, usia 18 sedang berbunga-bunganya. Maka kalau tidak dibekali dengan benteng pertahanan baik zahir maupun batin, mental, spiritual, maka pada kesempatan ini saya amat sangat merasa berbahagia diberikan kesempatan untuk menyampaikan tausiah, karena menguatkan Kepulauan Riau, menguatkan benteng pertahanan di Kepulauan Riau, berarti kita sudah menguatkan Indonesia secara keseluruhan, karena pintu masuknya adalah melalui Kepulauan Riau. Kira-kira setuju apa tak setuju? Terserah, mau tak setuju pun tak apa-apa. Tapi menjadi orang Kepulauan Riau itu adalah kebanggaan. Bangga tak jadi orang Kepulauan Riau? Saya aja yang ceramah 6 bulan sekali kemari bangga. Bulan 2 sama bulan 9, bulan Januari sama bulan 8. Antara 2 bulan itu dalam setahun saya datang keliling sampai ke Anambas, sampai ke Natuna. Tahun ini agak terganggu sedikit, tapi tetap pula hadir. Tak pernah terencana, tak pernah terprogram. Tiba-tiba saja Ustadz Somad besok akan menyampaikan tausiah di hadapan masyarakat Kepulauan Riau. Saya bilang saya tak berani, nanti bisa-bisa saya ditangkap oleh gugus COVID-19. Berani ceramah, rupanya Pak Gubernur berani. Tadi di tengah perjalanan saya heran, kenapa Pak Gubernur berani? Rupanya Pak Gubernur punya jawaban, karena Pak Danrem berani. Nah, oleh sebab itu maka benteng pertahanan ini mesti kita jaga. Tapi kita tidak bisa one man show sendirian, tak bisa. Kita mesti jaga ini bersama-sama. Makanya kita ikuti protokol kesehatan. Kami pun di atas ini ada kali yang tak boleh diduduki. Makanya tadi saya tak asal duduk aja, begitu sampai tegak saya berdiri dulu. Takut salah duduk. Jangan sampai kita duduk habis itu suruh panitia berdiri, nampak betul bodoh kita kan. Dan sebab itu saya tengok dulu di mana bapak-bapak ini duduk. Oh, ini boleh duduk, ini tak boleh duduk. Oleh sebab itu pula disediakan kursi ini. Ini kursi ini untuk saya ini. Tapi saya katakan saya tak biasa ceramah duduk kecuali pengajian di masjid. Kalau untuk tablik akbar walaupun Covid tetap juga berdiri. Memang sekarang ini orang kan berebut-rebut mencari kursi ini. Saya dikasih kursi tak mau. Oleh sebab itu maka ini kesempatan yang luar biasa. Tadi ketika kami melalui simpang itu, di simpang itu sudah dipasang TV besar, luar biasa. Rupanya kata Pak Sekda, TV ini dipasang bukan hanya 1 itu saja, sampai 7 sampai 9 banyak TV dipasang. Supaya apa? Masyarakat menonton dimanapun dia mau. Dan ini live di televisi. Biasanya kami live streaming saja melalui YouTube, tapi di Kepulauan Riau tidak, TV dipasang. Makanya masyarakat tidak bisa mengupat, tidak bisa bercakap kenapa kami tak diundang, kami tak disebarkan. Bisa ditonton melalui televisi. Maka malam ini saya menyapa semua masyarakat Kepulauan Riau yang menyaksikan acara ini di televisi maupun melalui live Instagram maupun melihat acara ini melalui live YouTube. Maka mudah-mudahan pahala yang hadir dengan yang online insya Allah dicatat oleh malaikat. Semuanya yang menonton langsung maupun yang melalui online masuk surga. Jangan nanti tertipu dengan ucapan orang, yang menonton langsung surganya langsung, yang menonton online surganya online. Anda yang menonton online kalau diamalkannya surganya nyata juga. Cuman mungkin yang langsung nih lebih dulu masuk surga, itu aja beda. Belum tentu juga. Innamal a'malu binniyat. Tadi disampaikan Pak Danrem, ini yang hadir di sini adalah yang undangan-undangan Pak Ustadz. Ini VVIP, very very important person. Orang-orang yang penting-penting semua. Oleh sebab itu orang penting ini mesti kepalanya juga lebih kuat ingatannya dan lebih mampu membawa cerita ini pulang keluar disampaikannya. Poinnya tak banyak. Pada kesempatan hari jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-18 ini, saya hanya menyampaikan 5 pesan penting saja. Yang pertama, kita jaga kekuatan bangsa kita, dan yang dijaga itu sesuai dengan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
bapak-bapak tentara kita yang berotot, yang tegap, badannya sehat, badannya kuat, lari pagi, tetap dengan latihan-latihannya. Tapi kalau jiwanya rapuh, jiwanya goyang, oleh sebab itu judulnya dibuat besar-besar, antara iman dan ikhtiar, meningkatkan budaya etos kerja di masa pandemi. Pandemi tidak membuat kita berhenti beraktivitas. Saya memang tidak keluar kemana-mana, menutup diri. Walaupun negara kita tidak menerapkan lockdown, hanya sampai PSBB, saya melockdown diri saya sendiri. Dari mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 sampai 7 bulan saya tak keluar. Loh, jadi Ustaz tak ada keluar ceramah? Enggak, saya di Pekanbaru terus. Tapi kami tonton Ustaz selalu di TV online, direkam. Kemarin kami lihat Ustaz bicara tentang Minangkabau dan Pancasila di TV One online dari Pekanbaru, bisa dikirim. Covid tidak menghalangi kita untuk beraktivitas, tapi kita tetap jaga protokol kesehatan, berjarak, cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker, kemanapun juga. Kuatkan iman, kuatkan keyakinan. Kalau imannya kuat, imunnya kuat. Kalau imunnya kuat, Covid-nya lemah. Tapi kalau sudah iman lemah, imun turun, Covid datang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang Islam itu tak ada bersedih. Kalaupun meninggal dunia, kata Nabi, al-mat'unu syahid. Orang yang mati karena wabah, orang yang mati karena pandemi, al-mat'unu syahid, kata Nabi, matinya pun mati syahid. Untuk saudara-saudara kita yang gugur sudah syahid, untuk mereka semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu bentuk solidaritas kita, bentuk persaudaraan kita. Bukan hanya bersaudara ketika hidup, bukan hanya bersaudara dalam masjid, walaupun yang satu sudah di alam barzah, kita masih di alam dunia. Tak putus persaudaraan. Bahkan di dalam solat kita pun kita doakan mereka. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Maka yang meninggal dunia pun tetap mendapatkan doa-doa dari orang yang hidup. Pertama, pentingnya benteng kekuatan bagi masyarakat Kepulauan Riau, karena ini adalah ujung tombak, ini adalah provinsi terjauh, ini adalah terluar yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga kita. Ini modal pertama. Yang kedua, banyak kerajaan Melayu, dari mulai Melayu Kalimantan Barat, Pontianak, sampai ke Sumatera bagian atas, kerajaan Langkat. Tapi tak banyak yang meninggalkan tulisan. Ya, di Langkat ada satu karya monumental yang ditulis oleh budayawan sejarawan Melayu bernama Tengku Amir Hamzah, yang meninggal sebagai syahid, dibunuh dalam sebuah revolusi sosial. Tidak layak itu disebut sebagai revolusi sosial. Itu lebih tepatnya dikatakan tragedi sosial. Karena ternyata setelah diteliti, yang membunuh Sultan-Sultan Melayu, yang membunuh bahkan memperkosa, anak daripada Sultan Langkat itu adalah provokasi dari komunis yang bermain di balik itu semua. Meninggal seorang sejarawan Melayu, tokoh bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, Amir Hamzah, yang tak pernah mau memakai Tengku di pangkal namanya, karena dia ingin menunjukkan dia masyarakat egaliter. Tapi orang Melayu tahu bahwa dia adalah Tengku Amir Hamzah. Tapi yang paling monumental di antara semua karya-karya orang Melayu berasal dari Kepulauan Riau. Siapa dia kalau bukan Gurindam 12 Raja Ali Haji? Kalau ada orang Melayu Kepulauan Riau yang tidak paham tentang adat istiadat Melayu, maka lebih baik dia pindah ke provinsi lain. Ikut sama saya pindah ke Pekanbaru, supaya tak malu kalau ditanya orang, kau dari mana? Aku dari Pekanbaru. Oh iyalah, tak aku tanya, berarti kau tak kenal dengan Raja Ali Haji. Tapi kalau menjadi orang Kepulauan Riau, mau tak mau, suka tak suka, dia mesti kenal dan tahu itu. Oleh sebab itu kalau saya ditanya orang,
saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Jawa, mereka agak-agak susah, bahkan tak bisa membedakan mana Riau, mana Kepulauan Riau. Selalu mereka mengatakan, alhamdulillah telah hadir Al-Ustadz Abdul Somad dari Kepulauan Riau. Saya katakan, iya juga, aku ini orang Kepulauan Riau juga. Cuman yang saya khawatirkan nanti pas ditanyanya tentang Raja Ali Haji, ini agak berat sedikit. Untungnya selama ini belum ada yang bertanya lagi. Padahal foto sudah saya siapkan. Ini foto saya di makam Raja Ali Haji. Datang saya ke Pulau Penyengat, ziarah saya ke makamnya. Saya tengok gurindam 12 yang tertulis di dinding. Yang pertama kali menuliskannya dalam bentuk puisi yang begitu indah, sejalan dalam satu hembusan nafas antara budaya Melayu dengan agama. Ada orang hebat tokoh agama tapi tak mengerti adat istiadat. Ada orang pula hebat petata petiti paham adat tapi tak mengerti agama. Yang lebih parah lagi, agama tak paham, adat tak tahu. Nah, kalau ada model begini, jembatan Barelang ini kan tepi laut, terjun aja lah ke laut. Oleh sebab itu menjadi orang Kepulauan Riau itu menjadi kebanggaan yang luar biasa. Artinya apa? Sejarah Melayu dan agama Islam yang sejalan beriringan jangan sampai dilupakan anak bangsa. Salah satu ingin supaya anak Kepulauan Riau tetap berprestasi dalam bidang agama, inilah dia diadakan musabaqah tilawatil Quran. Ada cabang tilawahnya dengan suaranya yang merdu, dengan idgham gunnah qalqalah bila gunnahnya, dengan makharijul hurufnya, dengan bayati sobasi kanahawan jahar karasnya. Tapi ada pula di sana musabaqah menulis karya ilmiah Al-Quran. Dia tidak bersuara, dia hanya menulis. Bagaimana dia menulis intisari tulisannya, tafsir Al-Quran, asbabun nuzulnya, makna yang terkandung di dalamnya, eksplorasi ayatnya. Ada pula di sana musabaqah khatil Quran, kaligrafi dari mulai khat riq'i, khat sulus, khat diwani, khat kufi, khat diwani jali, sehingga semua anak-anak Melayu Kepulauan Riau bisa ditantang dalam aspek apapun melantunkan Al-Quran. Hebat. Itu tadi qori memang dari Kepulauan Riau. Alhamdulillah. Karena pernah juga saya ceramah, qori kita. Selesai pengajian, mohon maaf Pak Ustadz, itu pemain naturalisasi dari daerah lain diundang. Tapi alhamdulillah anak-anak kita, anak jati yang lahir di sini, yang dibesarkan di sini, unik orang Indonesia ini. Orang Indonesia ini bukan orang Arab, tapi kalau dia mengaji, kalau tak dilihat wajahnya, kalau hanya mendengar dia di radio MP3-nya, sama fasihnya dengan orang Arab. Beda dengan orang India. Orang India tuh semuanya everything too real. Tak bisa dia bilang ta. Coba dengar orang India pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, kurang fasihnya. Jadi ada juga beberapa jamaah bertanya ke saya, Ustaz Somad, kenapa orang kita ini fasih-fasih menyebutkan huruf? Saya bilang, apa tak fasih? Semua dimakannya. Batu gilingan habis, pisau-pisau itu habis. Cobalah tengok pisau pemotong rujak, habis tipis sama-sama pisau. Itu makanya belacan habis, udang segar, udang busuk, selesai semuanya. Itu maka lidah tu lembut dia menyebutkan huruf itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tepat semuanya. Saya cuma mau ngasih tahu, saya bisa juga ngaji itu. Nah, oleh sebab itu maka anak-anak kita ini jangan sampai musabaqah tilawatil Quran yang hadir itu hanya peserta ofisial Dewan Hakim. Oke, ini karena pandemi tak bisa orang datang, buktinya bisa dipasang sop seperti ini, ikut protokol kesehatan. Dulu di negeri Melayu kalau kita datang itu disambut dengan tepuk-tepung tawar. Sekarang sudah berubah, begitu datang tembak kening dulu, pang. Alhamdulillah di sini karena satu rombongan dengan Pak Gubernur tidak kening, tangan aja. Kalau tempat lain untung satu rombongan sama Gubernur, kalau tidak kena kening. Oh. Kalau masalah kening Ustadz ditembak itu tak apa-apa. Ini dipoto, dipostingnya pula di FB. Keluar komennya sih, siapa yang berani menembak kening Ustadz Somad gitu. Dulu kita di mana-mana cuci tangan untuk makan. Sekarang tak beberapa kali cuci tangan, makan tetap juga 3 kali.
Oleh sebab itu maka ini tradisi menghidupkan agama ini, bahwa pandemi COVID-19 tidak mengurangi aktivitas kita. Disitulah letak keimanan, disitulah letak kekuatan.